Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Biasa alur cerita untuk chapter 1125 sudah rilis, dan inilah segmen full story-nya. Judul chapter 1125 adalah cara mendefinisikan kematian. Judul ini adalah kalimat Vegapunk untuk halaman 11 di chapter 1123 yang lalu. Kemudian bagian cover menunjukkan Yamato yang tiba di Kastil Oden. Di sini Kastil Oden sedang dibangun kembali. Yamato pun menyadari bahwa tukang kayu Minamoto sudah menghilang. Oke, masuk ke cerita. Chapter ini dimulai di Pulau Egghead. Angkatan Laut sedang membicarakan tentang Seraphim. Mereka sedang diisi ulang sebelum dibawa ke kapal Angkatan Laut. Sementara itu, Lucci dan Kaku naik ke kapal Angkatan Laut dan salah satu agen Superpol bertanya tentang Stoshi. Agen Superpol bertanya, "Di mana Stoshi-san?" Lucci menjawab, "Aku sudah menghabisinya." Ya, tidak ada emosi di wajah Lucci saat mengatakan hal itu. Sementara wajah Kaku terlihat tersembunyi, tetapi dia menahan emosinya. Kita pun tidak melihat Stoshi di chapter ini. Ia beralih ke Gorosei Saturn. Dia mengingat apa yang terjadi di Marijoa 200 tahun lalu. Saturn adalah orang yang 200 tahun lalu memerintahkan sekelompok ilmuwan di masa itu untuk menghancurkan robot raksasa Emmet. Tetapi mereka malah memilih menyembunyikannya secara diam-diam. Kemudian Saturn bicara kepada 9 wakil admiral di sana. Saturn mengatakan bahwa mereka mendapatkan semua yang diinginkan, mulai dari pembangkit tenaga Mother Flame, York, dan Punk Record. Tetapi mereka juga mengalami kegagalan besar. Para wakil admiral meminta maaf dan mengatakan mereka akan pergi ke Elbaf untuk menangkap topi jerami. Tapi Saturn mengatakan bahwa hal itu tidak perlu. Saturn berkata, kegagalan terbesar yang kita lakukan adalah membiarkan pesan Vegapunk disiarkan ke seluruh dunia. Wakil Admiral Doberman menyela pembicaraan. Dia berkata, "Sen Saturn, sebagai prajurit angkatan laut, aku ingin menanyakan ini. Jika tindakan kita dianggap sebagai kegagalan, apakah itu berarti Vegapunk sudah mengatakan yang sebenarnya dalam pesannya?" Dan tanpa basa-basi lagi, Saturn langsung meledakkan kepala Doberman dengan kekuatannya. Wakil admiral yang lain pun jadi terkejut dan tim medis langsung dipanggil untuk menyelamatkan Doberman. Ya, beralih ke Labo Pes. York memperhatikan bahwa mesin awan bergerak dengan sendirinya. Dia mencoba menghentikannya, tetapi hal itu sudah terlambat. Punk Record terlepas dari Pulau Egghead dan terbang menjauh ke atas awan. York berkata, "Sial, mereka sudah berhasil mengambil Punk Record." Lanjut kita beralih ke Marijoa. Kita melihat bahwa krisis kekurangan makanan ada di mana-mana. Hal itu mulai membuat Tenryubito panik. Di Kastil Pangea terlihat Garling Vigarland berjalan menuju ruang otoritas. Garling masuk dan duduk di salah satu kursi Gorosei. Dia pun berbicara dengan santai pada Gorosei lainnya. Garling berkata, "Saya di sini karena baru saja menerima perintah." Nasujuro heran, "Hah?" Walkuri juga bingung. "Apa maksudmu Garling? Jaga mulutmu." Garling pun menjelaskan, "Mulai saat ini Vegapunk York akan ditempatkan di bawah komando saya. Dan saya akan mengambil posisi sebagai dewa pelindung sains dan pertahanan." Para Gorosei lainnya langsung terkejut saat mendengar perkataan Garling. Mas berkata, "Sungguh tidak mungkin." Garling pun melanjutkan, "Akan jadi kacau mulai sekarang. Dunia akan berada dalam kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mari kita buat dunia menjadi tempat yang lebih baik bersama." Ya, kembali ke Pulau Egghead. Kita melihat Saturn jatuh ke lantai sambil berteriak di depan wakil admiral yang lain. Mereka pun tampak terkejut menyaksikan Saturn. Lalu api hitam dan petir meledak dari tubuh Saturn. Saturn berpikir, tidak mungkin, Im sama. Ya, kita melihat bahwa Saturn dengan cepat menjadi tua dan berkeriput seperti mumi. Wakil admiral masih terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian Saturn mendengar suara dari Imu di kepalanya. Imu berkata, "Saturn, mengapa kau membiarkan Joy Boy lolos?" Saturn menjawab dalam pikirannya, "Tolong, ampun, kekuatannya tidak dapat diprediksi. Ini di luar pemahamanku."
Lalu terjadi ledakan besar api hitam dan petir. Setelah api padam, yang tersisa hanyalah kerangka dari Gorosei Saturn. Ia beralih ke Pangrekod yang sedang terbang di langit menjauhi Pulau Egghead. Di sini kita mengetahui bahwa Saka, Edison, Pythagoras, dan Atlas masih hidup, dan mereka sedang membicarakan tentang York dan Pangrekod. Pythagoras berkata, gelombang otak bisa terhubung ke tempat ini dari mana saja di dunia. Jadi masih ada kemungkinan jika York bisa mengakses informasi otak ini juga. Edison berkata, aku tahu, tapi lebih baik daripada membiarkannya utuh di tangan mereka. Kita akan mengurusnya sampai umat manusia bisa menggunakan otak ini dengan baik. Saka berkata, karena York menembak kami gagal membawa laboratorium bersamanya juga. Pythagoras berkata, dan kita tidak bisa menciptakan apapun sekarang karena kita kekurangan anggaran dan bahan. Lalu Edison berkata, itu sebabnya teman kita akan datang. Ya, kita melihat bahwa di dalam Ekdom ada koridor panjang dengan banyak suku cadang untuk para klon Vegapunk ini. Vegapunk pun membangun tubuh baru dengan suku cadang tersebut, menggabungkan kepala Edison, tubuh dan kaki Saka, lengan kiri Atlas, lengan kanan Pythagoras. Keempatnya berbicara dalam otak yang sama, tetapi kita tidak mendengar Stella berbicara pada chapter ini. Selanjutnya Edison menelepon temannya, yaitu Hades di Weteria. Edison berkata, halo Weteria, ini Vegapunk di sini. Hades menjawab, apa? Ada apa? Bukannya kau sudah mati? Oke, lanjut lagi. 2 halaman terakhir dari chapter ini terjadi di Kamabaka Kingdom. Koala sedang merangkum pidato Vegapunk untuk semua orang. Belobiti berkata, jadi dunia kita akan tenggelam ke laut. Sabu berkata, jadi masuk akal jika Tenryubito memilih tinggal di atas Redland, lokasi tertinggi di dunia. Ivankov berkata, dan itulah mengapa pemerintah dunia memerintahkan budak untuk membangun jembatan raksasa di Tequila Wolf, Volca Wolf, Ram Wolf, dan Bourbon Wolf sejak 700 tahun yang lalu. Karasu berkata, iya, semuanya ternyata punya tujuan. Morley berkata, aku sungguh tidak bisa mempercayainya. Ya, chapter ini pun ditutup dengan Dragon yang berdiri di pantai dan berbicara pada dirinya sendiri. Dragon berkata, Vegapunk, tidak ada jaminan bahwa orang-orang yang percaya pada kata-kata terakhirmu akan membuat persiapan untuk perdamaian. Kita harus segera menyelesaikan ini, atau pertarungan di antara penduduk untuk merebutkan tempat tinggal yang aman akan segera tiba. Ya, itu aja pembahasan untuk full story chapter 1125 ini. Minggu depan tidak libur ya. Yosa Mimin atau Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!